Football Universe. Rafael Inzaghi Strike mendapatkan hukuman tak boleh bermain di semifinal. Hoki Nistroy Caraka, pemain kesayangan Sintayong, siap menjebol gawang Uzbekistan. Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Rafael Strike membuat fans Indonesia bisa tersenyum lebar dengan 2 gol cantiknya ke gawang Korea Selatan. Gol ini seakan menjadi pembuktian baginya bahwa kepercayaan yang diberikan Sintayong kepadanya selama ini berhasil dijawab tuntas. Meskipun demikian, mungkin banyak yang belum tahu bahwa sebelum 2 gol cantiknya ke gawang Korea Selatan, sebenarnya banyak netizen bola yang meragukan kemampuan Strike untuk mencetak gol. Hal ini dikarenakan di tahun 2024 saja, Strike belum satu pun membuat gol bagi Indonesia, baik di level senior maupun junior. Banyak pihak yang menyangka bahwa Rafael Strike ini sebenarnya striker mandul, yang kontribusinya minim bagi timnas. Apalagi di klubnya ADO Den Haag, Rafael juga belakangan tak dipasang menjadi striker utama dan kebanyakan menghabiskan waktu di bangku cadangan. Sekilas mengenai Rafael William Strike, striker ini lahir pada 27 Maret 2003. Itu berarti dia baru berumur 21 tahun. Dia dibesarkan di kota Leidschendam, Belanda, dan menyukai sepak bola sejak dirinya berusia 5 tahun. Sekolah sepak bola pertama yang mendidik Rafael Strike adalah Rome Koninklijke Aloysius Voetbalvereniging. Disinilah Rafael pertama mengenal sepak bola sebagai olahraga yang menyenangkan. Rafael lalu bergabung dengan Akademi Sepak Bola Forum Sport sampai tahun 2020. Setelah itu dia pun berhasil menembus salah satu klub terkenal di Belanda bernama ADO Den Haag yang berlaga di Divisi 2 Liga Belanda atau Eerste Divisie. Rafael awalnya bermain bersama tim muda ADO Den Haag, tetapi karena dinilai memiliki potensi yang cukup besar, maka pada tahun 2022 dia pun berhasil menembus tim senior ADO Den Haag. Sampai 2024 ini Rafael telah bermain sebanyak 6 kali untuk ADO Den Haag Senior, tetapi dia belum mencetak gol untuk mereka. Pada tahun 2022, Coach Sintayong bersama PSSI merekrut Rafael untuk persiapan Timnas U20. Penampilan perdana Rafael sangat memukau dengan mencetak 1 gol ke gawang Slovakia. Karena hal ini, Coach Sintayong langsung jatuh hati pada permainan Rafael dan meminta PSSI untuk menjadikan dia warga Indonesia agar dapat memperkuat Indonesia di semua level. Pada tahun 2023, Rafael resmi disahkan menjadi warga Indonesia dan dipanggil ke timnas senior untuk melakukan pertandingan persahabatan kontra Palestina dan Argentina. Di 2 pertandingan ini, Coach Shin sangat terkesan dengan permainan Rafael dan terus memanggilnya ketika timnas senior berlaga. Rafael juga dipanggil Coach STY untuk memperkuat timnas U23 di kualifikasi Piala Asia, dan dia pun berkontribusi dengan mencetak 1 gol ke gawang China Taipei. Di Piala Asia 2024, Rafael adalah pilihan utama Coach Shin di lini depan. Hal yang disukai Coach Shin dari Rafael adalah kerja kerasnya. Dia selalu mengejar bola kemanapun dialirkan bek-bek lawan, sehingga musuh sangat sulit membangun serangan dari sisinya. Selain itu, Rafael memiliki shooting akurasi yang sangat baik, meskipun terkadang kurang power. Hal berikutnya yang menjadi kelebihan Rafael adalah cut inside bolanya sangat baik, serta pergerakan mencari ruangnya juga sangat efektif. Untuk body balance-nya mungkin terlihat masih sangat kurang karena badannya tak terlalu kokoh, tetapi hal ini terkadang menjadi hal positif bagi Indonesia. Contohnya saat Indonesia melawan Vietnam di Piala Asia, dia mampu menerobos kotak penalti kemudian dijatuhkan. Hal yang sama dia lakukan di Piala Asia U23 saat melawan Jordania. Sehingga dari segi penempatan posisi pemain ini sangat bagus meskipun body balance-nya tidak kuat. Hal ini mengingatkan kita pada seorang pemain legendaris Italia yang bernama Filippo Inzaghi. Striker Milan, Juve, dan Atalanta ini pernah menjadi top skor Serie A.
Tetapi kalau dilihat-lihat, dia sebenarnya tak memenuhi kriteria sebagai seorang striker tangguh. Karena body balance-nya sangat rendah, tendangannya kurang power, dan tak meyakinkan di depan gawang. Tetapi Inzaghi selalu dapat mencetak gol-gol indah dan menakjubkan di momen-momen spesial. Hal ini persis sama dengan yang dilakukan Rafael Strijk ketika dia mencetak 2 gol plus 1 gol penalti ke gawang Korea Selatan di Piala Asia U23 kemarin. Gol pertamanya adalah salah satu gol terindah di turnamen ini karena dilakukan lewat tendangan dari luar kotak penalti. Lalu gol keduanya adalah buah kejeniusannya dalam penempatan posisi, sehingga bek Korea bingung, bola dapat direbut dengan cepat, kemudian diceploskan ke gawang. Saat melakukan penalti, Rafael juga terlihat sangat cool dan tak gugup sedikit pun. Hal yang sama antara Rafael dengan Inzaghi juga adalah kedua pemain ini memiliki mental juara, sehingga di momen-momen penting mereka dapat bersinar. Sayangnya nanti di babak semifinal Piala Asia U23, Rafael tak dapat memperkuat Indonesia karena terakumulasi kartu. Posisi striker utama kini akan diisi oleh pemain lain, dan hal ini menjadi satu kerugian tersendiri bagi tim Garuda. Tetapi Coach Shin tak terlalu khawatir akan hal ini karena dia masih punya 3 nama yang dapat mengisi posisi ini, yaitu Ramadan Sananta, Kelly Schroyer, dan Hoki Caraka. Salah satu dari 3 nama ini berpotensi menggantikan Rafael Strijk karena mereka dapat bermain di posisi ini. Ramadan Sananta pernah bermain saat melawan Qatar dan kembali dimainkan saat melawan Korea kemarin. Lalu ada Kelly Schroyer yang bermain saat Indonesia melawan Korea. Dan nama terakhir adalah salah satu striker kesukaan Shin Taeyong karena dia adalah bintang muda potensial, Hoki Caraka. Memang di luar sana ada banyak fans yang tidak terlalu suka Hoki karena dia belum juga memberikan dampak yang berarti bagi timnas. Tetapi Coach Shin sangat menyukai permainan Hoki dan sepertinya yang paling tahu kemampuan Hoki adalah Coach Shin. Striker 19 tahun ini adalah jebolan Garuda Select yang berlatih di luar negeri. Kini dia juga memperkuat PSS Sleman dan telah mencetak 4 gol. Sama seperti Rafael Strijk, Coach Shin menyukai kerja keras Hoki di lapangan. Dia adalah tipikal striker yang selalu mengejar bola dan berusaha merebut bola dari bek-bek lawan. Hoki tak takut berduel dengan siapapun dan kecepatannya juga cukup baik. Hanya saja insting mencetak gol Hoki yang belum terlalu baik dan penempatan posisi Hoki terlihat sangat tanggung di lapangan. Meskipun demikian, sebenarnya Hoki memiliki shooting akurasi yang cukup baik. Dirinya juga dapat melakukan beberapa penetrasi ke kotak penalti yang membahayakan gawang lawan. Dan yang sering dilupakan adalah Hoki ini telah mencetak 12 gol di semua level timnas, mulai dari timnas U20, U23, dan sekarang timnas senior. Shin Taeyong sepertinya sangat tahu betul bahwa Hoki memiliki sesuatu yang spesial. Itulah mengapa di timnas senior pun Shin Taeyong tak memanggil Lily Pali yang adalah top skor Liga Indonesia, melainkan dia menggunakan Hoki. Kalau Strijk lebih mirip Inzaghi, kalau Hoki ini kami bayangkan dia mirip Ruud van Nistelrooy. Awalnya Van Nistelrooy ini diremehkan di timnas Belanda karena waktu itu mereka masih punya super Patrick Kluivert. Tetapi perlahan Van Nistelrooy bangkit dan menjadi striker mematikan di depan gawang. Akankah Hoki dapat menjelma menjadi Nistelrooy saat pertandingan melawan Uzbekistan nanti? Menarik untuk disaksikan perannya. Yang pasti kita dukung terus Garuda untuk sampai ke babak final dan untuk juara. Maju terus Garudaku, kita bisa.